Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai instrumen derivatif pada studi kasus PT Astra Internasional Tbk sebagai tugas akhir pada mata kuliah Manajemen Risiko dengan dosen pengampu Ibu Lela Susdiani SEMKOM dan Ibu Feni Darlis SEMRM. Dengan saya, Sylvia Novianti, BP 1910521038, beserta anggota kelompok lainnya yaitu Naikila Agni Dharma 1910521017 dan Rizky Ramadan Siregar 1910521040, Tukti Oktamianda 1910522025 dan Khairani Dwi Yuri 2010526042. Di sini akan kami menjelaskan penjelasan mengenai instrumen derivatif pada PT Astra Internasional Tbk ini. Baik, yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang, perkembangan pasar derivatif di berbagai negara dimulai dari pasar derivatif Amerika Serikat, kemudian merambah ke Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Pasar derivatif yang berkembang di Indonesia diawali dengan dibukanya Bursa Berjangka Jakarta pada tanggal 15 Desember 2000, yang di dalamnya diperdagangkan produk-produk berjangka komoditas pertanian karena Indonesia kaya akan sumber daya alamnya seperti kopi, kayu lapis, lada, coklat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Komoditas ini berada di bawah pengawasan pihak Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti. Bapeti memiliki wewenang yang sangat luas dan pada dasarnya diarahkan untuk menjamin terwujudnya integritas pasar, integritas keuangan, dan perlindungan kepada nasabah. Instrumen derivatif di Indonesia ini sudah semakin banyak diminati serta dimanfaatkan penggunaannya oleh banyak perusahaan dan investor. Namun, krisis keuangan global yang melanda akhir tahun 2008 berdampak melemahnya nilai tukar rupiah dan harga saham jatuh sehingga perusahaan merugi dan terancam bangkrut. Apalagi pada saat sekarang ini, fluktuasi kurs valuta asing kembali tidak menentu dan tidak terkendali, sehingga menuntut perusahaan yang memiliki aktivitas internasional harus siap menghadapi risiko apapun. Untuk itu, setiap perusahaan harus memiliki strategi yang tepat untuk dapat meminimalkan risiko, sehingga perusahaan dapat terus maju dan berkompetisi dengan perusahaan lain. Dalam derivatif keuangan terdapat 3 jenis instrumen yang penting, yaitu future atau forward, opsi, dan swap. Salah satu produk derivatif yang paling diminati yaitu derivatif berbasis future atau kontrak berjangka, yang merupakan kontrak terstandarisasi dalam hal jumlah, kualitas, waktu, dan tempat penyerahan barang yang diperdagangkan di bursa dan disesuaikan ke pasar setiap hari. Tetapi penyerahan fisik dari aktiva yang mendasari sebenarnya tidak pernah terjadi. PT Astra Internasional merupakan salah satu perusahaan konglomerasi yang ada di Indonesia. Perusahaan ini termasuk dalam kategori perusahaan multinasional yang terdiversifikasi. PT Astra Internasional Terbuka memulai bisnisnya pada 20 Februari 1957 dan memiliki beragam ruang lingkup bisnis mulai dari jasa konsultasi, pembangunan, pertanian, pengangkutan, pertambangan, perindustrian, dan perdagangan umum. PT Astra Internasional juga memiliki beberapa anak perusahaan yang meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor dengan suku cadangnya, penyewaan alat berat, sektor perkebunan, jasa keuangan, pertambangan, dan jasa terkait, teknologi informasi, infrastruktur, dan penjualan alat berat. PT Astra Internasional Terbuka memiliki berbagai lini bisnis yang berbeda yang dikelola dalam satu naungan PT Astra Internasional. Berikut ini adalah lini bisnis PT Astra Internasional Terbuka. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian derivatif,
Yang kedua, jenis-jenis instrumen derivatif. Dan yang ketiga adalah studi kasus PT Astra Internasional Terbuka. Tujuan: sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka makalah kami ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan. Yang pertama, dapat mengetahui pengertian dan jenis-jenis instrumen derivatif. Yang kedua, dapat mengetahui instrumen derivatif dan studi kasus PT Astra Internasional Terbuka. Baiklah, materi berikutnya itu mengenai pengertian derivatif. Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya itu terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain disebut dengan underlying asset. Efek derivatif merupakan efek keturunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang. Efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun efek keturunan selanjutnya. Derivatif juga diartikan sebagai kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset atau komoditi yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara penjual dengan pihak pembeli. Adapun nilai di masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di spot market. Derivatif yang terdapat di bursa efek itu adalah derivatif keuangan atau finansial derivatif. Derivatif keuangan merupakan instrumen derivatif yang mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa saham, obligasi, indeks saham, indeks obligasi, mata uang atau currency, tingkat bunga, dan juga instrumen-instrumen keuangan lainnya. Instrumen-instrumen derivatif sering digunakan oleh para pelaku pasar, baik itu pemodal dan perusahaan efek, sebagai sarana untuk melakukan lindung nilai atau hedging atas portofolio yang mereka miliki. Jenis-jenis instrumen derivatif. Instrumen yang pertama ada option. Option memiliki dua jenis, yaitu call option dan put option. Call option merupakan hak untuk membeli aset dengan harga tertentu, sedangkan put option merupakan hak untuk menjual aset pada harga tertentu. Opsi ini tidak menimbulkan kewajiban, yang artinya opsi tersebut bisa dieksekusi ataupun tidak. Pembeli opsi diharuskan membayar premi di awal kepada penjual opsi. Dalam option ada hedging dengan opsi dan penilaian opsi. Hedging dengan opsi sendiri maksudnya, opsi dapat digunakan sebagai hedging untuk memanajemen risiko. Untuk mencegah kerugian akibat turunnya harga obligasi, maka perusahaan dapat membeli put option. Dengan membeli put option, maka akan memberikan keuntungan jika harga obligasi turun, karena perusahaan dapat menjual aset sesuai dengan harga yang tertera pada opsi. Begitupun sebaliknya, jika harga obligasi naik, maka pembelian put option akan memberikan kerugian jika dieksekusi. Maka jika harga obligasi naik dan perusahaan terlanjur membeli put option, sebaiknya put option tersebut tidak dieksekusi. Sedangkan penilaian opsi adalah berapa besarnya premi atau harga opsi yang wajar. Umumnya, model penilaian opsi menggunakan konsep arbitrase. Konsep arbitrase dapat digunakan untuk menaksirkan besarnya premi opsi. Ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga atau premi opsi, yaitu harga aset saat ini dan harga eksekusi, jangka waktu, volatilitas, tingkat bunga bebas risiko, dan dividen. Instrumen yang kedua ada futures. Futures merupakan instrumen derivatif yang berbentuk kontrak berjangka, yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying aset tertentu pada harga tertentu dan dalam waktu tertentu di masa yang akan datang. Instrumen yang ketiga ada forward. Forward adalah perjanjian antara dua pihak untuk menyerahkan atau membeli komoditas atau valuta asing dengan harga jumlah penyerahan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Forward bisa benar-benar diselesaikan dengan penyerahan komoditas atau valuta asing secara fisik atau melalui penyelesaian neto. Adapun yang dimaksud dengan penyelesaian neto adalah penyelesaian kontrak yang dilakukan dengan pembayaran kas sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak berada dalam kondisi ekonomi yang sama. Yang terakhir, yaitu ada swap. Swap adalah pertukaran aliran kas antara dua pihak. Swap tidak hanya melibatkan pertukaran aliran kas antara dua pihak saja, namun swap juga dapat dikembangkan untuk
pertukaran aliran kas pada beberapa periode. Selanjutnya, tentang studi kasus PT Astra International. PT Astra International hanya melakukan kontrak instrumen keuangan derivatif untuk melindungi eksposur yang mendasari. Instrumen keuangan derivatif diukur sebagai nilai wajar, metode pengakuan keuntungan atau kerugian yang timbul dari apakah derivatif tersebut dimasukkan sebagai instrumen lindung nilai untuk tujuan akuntansi dan sifat dari item yang dilindungi nilai. PT Astra International menentukan derivatif sebagai lindung nilai atas risiko suku bunga dan nilai tukar uang asing sehubung dengan liabilitas yang diakui lindung nilai atas arus kas. Nilai wajar instrumen keuangan derivatif diklasifikasi sebagai aset atau liabilitas tidak lancar jika jatuh tempo instrumen kerugian derivatif yang dilindungi nilai lebih dari 12 bulan. Pengukuran nilai wajar atas interest rate swap, cross currency swap, dan kontrak berjangka valuta asing ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga kotasian yang diberikan bank atas kontrak yang dimiliki grup pada tanggal posisi laporan keuangan yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga pasar, tingkat bunga pasar, dan kurs valuta asing yang dapat diobservasi. Selanjutnya ada forward dan swap PT Astra International. Pertama, forward PT Astra International menggunakan instrumen forward sebagai kontrak instrumen keuangan derivatif untuk melindungi kegiatan eksposur. Dalam laporan konsolidasi Astra periode tahun 2017 tercatat bahwa total aset yang dimiliki PT Astra sebesar 295 triliun rupiah. Sedangkan kewajibannya sebesar 139 triliun rupiah. Artinya terdapat selisih sekitar 156 triliun. Untuk itu, karena alasan inilah Astra melakukan hedging atau lindung nilai. Pengukuran nilai wajar atas kontrak forward valuta asing ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga kotasian. Pengukuran nilai wajar atas kontrak forward valuta asing yang ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga kuotasian yang diberikan bank atas kontrak yang dimiliki grup pada tanggal posisi laporan keuangan yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga, pasar, dan kurs valuta asing yang diobservasi. Keuntungan nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian 2017 adalah sebesar 6,2 miliar rupiah dan pada tahun 2016 terdapat kerugian sebesar 6 miliar rupiah. Keuntungan dan kerugian itu diikutas atas cross currency swaps dan interest rate swap akan diakui pada laba rugi sesuai dengan jatuh tempo dari pinjaman yang bersangkutan. Selanjutnya swap PT Astra International. PT Astra International menggunakan swap lebih difokuskan untuk pertukaran mata asing, mata uang berbeda. Sebagaimana termuat dalam laporan tahunan PT Astra International Tbk, sesuai dengan data tersebut, terlihat bahwa PT Astra International menggunakan swap untuk melakukan lindung nilai atas aset dan liabilitas yang terpapar oleh risiko tingkat bunga atau kurs mata uang asing. Berdasarkan data yang dimuat dalam laporan tahunan PT Astra International, tingkat suku bunga tetap yang berhubungan dengan interest rate swaps untuk mata uang asing adalah sebesar 2,2% sampai 3,1% pada tahun 2017 dan 2,4% sampai 3,5% untuk tahun 2016. Untuk mata uang rupiah, interest rate swap sebesar 6,5% sampai 12,3% pada tahun 2017 dan 8% sampai 12,3% pada tahun 2016. Hal ini berarti jika pinjaman dalam satuan dolar yang dimiliki PT Astra International pada tahun 2017 mengalami peningkatan suku bunga pinjaman lebih dari 3,1%, maka PT Astra International akan tetap diuntungkan. Karena PT Astra International hanya akan membayar maksimal sebesar 3,1% sesuai dengan interest rate swap yang telah disepakati. Dari beberapa penjelasan yang telah dijabarkan di atas, bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut dengan underlying asset. Safek derivatif merupakan efek keturunan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan maupun utang.
efek turunan dapat berarti turunan langsung dari efek utama maupun efek keturunan selanjutnya. PT Astra Internasional hanya melakukan kontrak instrumen keuangan derivatif untuk melindungi eksponsur yang mendasar atau underlying. Instrumen keuangan derivatif diukur sebesar nilai wajar. Metode pengukuran keuntungan atau kerugian yang timbul dari apakah derivatif tersebut dimasukkan sebagai instrumen lindung nilai untuk tujuan akuntansi dan sifat dari item yang dilindungi oleh nilai. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.